down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Aderama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan. Nah, makin ke sini yaitu ya makin menarik. Bagaimana sih etika lingkungan itu? Nah, etika lingkungan ya. Sekarang saya akan menjelaskan etika lingkungan. Mengapa etika lingkungan itu penting? Karena memandang alam bukan sebagai objek, melainkan sebagai amanah dari Sang Pencipta. Memahami hal ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter untuk membentuk generasi yang sadar lingkungan. Tuh, kenapa etika lingkungan itu penting? Tadi sudah dijelaskan, itu bukan sebagai objek ya, tetapi sebagai titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala supaya dapat integrasikan ke dalam kurikulum pendidikan karakter supaya nantinya akan membentuk generasi yang sadar akan lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar etika lingkungan. Nah, yang pertama tanggung jawab, yang kedua solidaritas, yang ketiga keadilan. Yang pertama tanggung jawab. Nah, jadi etika lingkungan itu tanggung jawab kita untuk menjaga lingkungan sekitar kita ya. Contohnya jangan jauh-jauh, kita lingkungan sekitar dulu, halaman rumah atau di sekolah, halaman sekolah itu menjadi tanggung jawab kita, karena tidak mungkin orang lain ya yang ada kotornya yang ada di halaman lingkungan kita, tidak mungkin oleh orang lain dibersihkan. Bisa juga oleh orang lain, cuman itu bukan tanggung jawab mereka, tetapi tanggung jawab diri kita sendiri. Makanya prinsip dasar etika lingkungan itu yang pertama tanggung jawab. Yang kedua solidaritas. Maksudnya gimana sih solidaritas itu? Jadi bukan hanya kepada manusia saja ya beretika itu, tetapi kepada tumbuhan, hewan maupun apapun itu, kita harus sama mempunyai etika. Jadi solidaritas kita itu terhadap lingkungan itu juga harus dijaga oleh kita. Yang ketiga keadilan. Maksudnya keadilan gimana? Jadi kita itu tidak hanya tadi sudah dijelaskan, masuk ke nomor 2, tidak hanya beretika kepada manusia, tetapi beretika kepada tumbuhan-tumbuhan, hewan. Itu merupakan kita harus beretika. Jadi keadilan itu kita harus adil membagi etika kepada manusia dan kepada hewan atau tumbuhan, begitu ya. Terus selanjutnya yaitu ada teori etika lingkungan. Yang pertama antroposentrisme, maksudnya yang memandang manusia sebagai pusat. Jadi di sini manusia sebagai pusat untuk menjaga lingkungan tersebut, itu maupun hewan, tumbuhan atau apapun itu. Yang kedua biosentrisme, dibatasi kepada komunitas yang hidup, yaitu makhluk hidup. Manusia harus bermoral kepada makhluk hidup. Jadi di sini yang kedua itu sebaliknya, manusia bukan sebagai pusat. Yang sebagai pusat itu adalah makhluk hidup. Manusia juga makhluk hidup, tetapi makhluk hidup di sini yaitu seperti tumbuhan, hewan ya. Itu kan makhluk hidup. Yang disebut makhluk hidup adalah makhluk yang
tumbuh ya, yang tumbuh. Nah, seperti tumbuhan ya kan tumbuh, seperti hewan tumbuh ya. Itu disebut makhluk hidup. Jadi makhluk hidup sebagai pusat dalam teori ya. Yang ketiga, ekosentrisme berkaitan dengan yang lebih luas. Maksudnya jadi di sini bukan hanya manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan yang berpusat, yang menjadi pusat, tetapi semuanya yang lebih luas, semuanya makhluk hidup, manusia itu dua-duanya sebagai pusat ya. Jadi mereka berdua itu disebutnya pusat ya. Jadi mereka yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu penerapan dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ketika kita mau menerapkan etika ke dalam pendidikan, kita ada 3 cara ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara. Banyak caranya ini, tetapi ini menurut saya ada 3 ya. Menurut saya banyak penerapan etika dalam pendidikan ya. Di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, integrasi kurikulum. Seperti tadi menerapkan ke dalam pendidikan kurikulum karakter ya, karakter. Jadi kita sebagai guru, kita harus mencontohkan dulu kepada siswa-siswa ya. Seperti kita harus mencontohkan hal yang kecil dulu ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu ketika kita sudah dicontohkan, maka siswa tersebut akan mengikuti apa yang kita contohkan. Yang kedua, keteladanan. Ya, tadi kita memberikan contoh, lalu oleh siswa diikuti. Yang ketiga yaitu pembiasaan. Nah, ketika sudah memberikan contoh, memberikan keteladanan, maka tahap yang terakhir yaitu pembiasaan. Nanti ketika siswa sudah menerapkan, itu akan jadi terbiasa. Kita harus menjelaskan bahwa membuang sampah itu bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga, di lingkungan apapun itu, dimanapun itu, kalian harus menjaga lingkungan ya, yaitu artinya beretika dalam lingkungan. Ya, seperti contohnya ketika kita menjadi guru, mencontohkan kepada siswa. Nah, lalu kita harus memberi nasihat ya, sedikit nasihat kepada murid. Contohnya begini, ya silahkan murid-murid, ini ibu akan mencontohkan hal yang baik, hal yang positif bagi diri kalian. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini ibu bukan hanya sekedar memberikan contoh dalam sekolah saja ya, tetapi ketika kalian sudah terbiasa melakukan ini, membuang sampah pada tempatnya, juga kalian akan terbiasa di rumah, di lingkungan kalian sendiri. Ketika melihat sampah, kalian akan terbiasa akan melakukan buang sampah pada tempatnya. Itulah pembiasaan. Dalam etika lingkungan, manusia ada 4 pilar etika lingkungan ya. Yang pertama khalifah, yang kedua mizan, yang ketiga amanah, dan yang terakhir yaitu ibadah. Nah, maksudnya gimana khalifah? Kita manusia itu sebagai khalifah. Nah, khalifah itu pemimpin ya. Jadi kita harus memimpin, jangan memimpin banyak orang dulu, tetapi memimpin diri kita masing-masing. Memimpin bagaimana? Nah, di sini kan saya akan menjelaskan tentang etika lingkungan ya. Jadi memimpin diri sendiri dalam beretika ketika kita berada di lingkungan. Jadi memimpin untuk melakukan hal baik dalam lingkungan. Contoh menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, alangkah baiknya kita tidak merusak apa yang ada di lingkungan kita.
Terus membuang sampah pada tempatnya ya, tadi sudah dijelaskan. Itu kan mencemari lingkungan ketika ada sampah di mana-mana, mencemari lingkungan, tetapi kita menjaganya. Nah, yang kedua yaitu mizan. Mizan. Maksudnya kan mizan itu timbangan. Bagaimana sih? Nah, mizan itu dalam etika lingkungan, jadi kita harus mempertimbangkan mana sih beretika dalam lingkungan dan beretika dalam sehari-hari. Jadi kita itu harus saling menjaga. Kita harus menjaga diri sendiri dan menjaga lingkungan dan menjaga apapun itu, menjaga kepada orang lain, menjaga apapun itulah. Yang penting kita harus seimbang gitu ya, menjaga lingkungan dan menjaga diri sendiri. Itulah contohnya. Yang ketiga, amanah. Nah, tadi kan dari dalam pengertian amanah. Amanah itu lingkungan itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk menjaga lingkungan kita. Kita jangan merusak lingkungan kita. Lingkungan yang ada di sekitar kita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melakukan amanah tersebut, maka kita tidak dipercayai. Contohnya, ketika kita dipercaya oleh guru kita ya, dipercaya oleh guru, tapi suatu saat kita melanggar amanah tersebut yang diperintah oleh guru. Nah, maka guru tersebut tidak akan percaya lagi kepada kita. Mengapa? Karena kita tidak amanah dalam melakukan pekerjaan yang sudah diperintah oleh guru. Nah, begitupun lingkungan oleh Allah dipercaya kita harus menjaga. Allah juga tidak akan ridho kepada kita ketika kita sudah merusak lingkungan, karena itu sudah melanggar amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, yang terakhir yaitu ibadah. Ketika kita sudah menjaga lingkungan, itu salah satu menjadi ibadah kita. Kita melakukan pembersihan terhadap lingkungan, menjaga lingkungan, diniatkan karena Allah. Itu menjadi ibadah, menjadi suatu pahala bagi kita. Bagi kita menjadi pahala, dapat pahala, nantinya Allah akan ridho kepada kita. Nah, itulah 4 pilar etika lingkungan. Selanjutnya perbedaan teori lingkungan. Yang pertama yaitu ekologi dangkal, fokus pada perbaikan teknis atau gejala agar manusia tetap nyaman. Yang kedua yaitu ada ekologi dalam. Ekologi dalam fokus pada perubahan cara pandang fundamental, di mana manusia sadar bahwa mereka adalah bagian integral dari ekosistem yang memiliki hak untuk hidup. Nah, itulah perbedaan teori lingkungan ya. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Slide terakhir, kesimpulannya yaitu tujuan pendidikan lingkungan bukan hanya mencetak generasi yang tahu cara membuang sampah, melainkan mencetak generasi yang memiliki karakter pelindung bumi dengan memadukan prinsip spiritual Islam atau amanah ya, disebut amanah, dan kesadaran ekologi yang mendalam untuk membangun fondasi supaya bisa menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian, juga bila ada yang salah dalam penyampaian etika lingkungan, kalian bisa mengkoreksi di komentar ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.